kepada pembimbing sekaligus pengajar bidang studi geografi yang semoga-moga selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata pelajaran geografi kelas 1 SMA bab 4 terkait bumi sebagai ruang kehidupan. Perkenalkan, nama saya Siti Afia, saya sebagai moderator presentasi. Dan di sebelah saya adalah teman saya yang bernama Rosnadila sebagai pemateri 1 dan Malasari sebagai pemateri 2. Dan di sebelahnya pula ada Juju Amalia sebagai kesimpulan dan di samping kami ada Siti Fatmawati sebagai pertanyaan. Sekian perkenalan dari kami. Saya persilakan kepada pemateri 1 dan pemateri 2. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 dari menjelaskan saya menjelaskan sedikit tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Bumi adalah planet kehidupan sampai saat ini planet lain belum ada di tata surya. Yang di Jagat Raya ini yang dapat dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Adapun fase-fase pembuatan bumi terdiri atas 9 fase. Antara lain, yang pertama fase awal mula jadinya alam semesta, terjadinya adanya teori Big Bang. Yang kedua, fase pembentukan bintang-bintang. Yang ketiga, fase supernova. Yang keempat, fase pendinginan bulan. Yang kelima, fase pembentukan matahari dan cincin planet. Yang keenam, fase akresi. Yang ketujuh, fase pembentukan tahap dan kompresi. Yang kedelapan, fase pembentukan atmosfer, samudra dan makhluk hidup. Dan yang terakhir, fase munculnya makhluk hidup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pematerian yang pertama. Untuk penjelasan yang kedua saya berikan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih untuk moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan materi yang kedua. Bahwasanya banyak teori yang menjelaskan bahwa bumi selalu bergerak, antara lain yang pertama teori kontraksi atau contraction theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia mengemukakan bahwa bumi semakin lama semakin menyusut dan mengkerut disebabkan oleh proses pendinginan. Yang kedua, teori Laurasia-Gondwana atau Laurasia-Gondwana Theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edward Swiss dalam buku yang berjudul The Face of the Earth pada tahun 1884 dan Frank Taylor pada tahun 1910. Mereka mengemukakan bahwa bumi pada awalnya hanya memiliki 2 benua. Yang pertama benua Laurasia dan yang kedua benua Gondwana. Yang ketiga, teori pergeseran benua atau continental drift theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Alfred Wegener pada bukunya berjudul The Origin, Continents and Ocean pada tahun 1912. Ia mengemukakan bahwa bumi pada awalnya hanya memiliki 1 benua maha besar yang disebut sebagai benua Pangea. Yang keempat, teori konveksi atau convection theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hayes, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Zeiss. Mereka menyatakan bahwa lapisan bumi yang disebut dengan lava membeku, kemudian membentuk permukaan bumi yang baru dan menggeser atau menggantikan permukaan bumi yang telah tua atau sudah lama. Yang kelima, teori lempeng tektonik atau theory of plate tectonic. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Tazio Wilson. Ia mengemukakan bahwa ada beberapa lapisan kulit bumi yang disusun oleh beberapa lempeng tektonik. Sekian dari materi 2. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih untuk pemateri duanya. Untuk pertanyaan dengan hormat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan yang sama. Proses pendinginan mengakibatkan bumi susut dan mengkerut sehingga membentuk relif pegunungan. Pernyataan ini terdapat dalam teori. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini terdapat dalam teori kontraksi atau contraction theory yang pertama kali dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Efek Fabrik selalu bergerak mengikuti arus konveksi yang terjadi dalam lapisan Eisenhower yang dikemukakan oleh. Izinkan saya untuk menjawab. Teori ini dikemukakan oleh Thomson Wilson dalam teori lempeng tektonik. Pertanyaan keempat, silikat pijar yang sangat panas yang ada di dalam bumi yang adalah. Izinkan saya. Teori yang keempat yaitu lava. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, seorang ahli yang pertama kali mengemukakan teori tentang Laurasia Gondwana adalah. Seorang ahli yang pertama kali mengemukakan teori Laurasia Gondwana adalah Edward Swiss dan rekannya sama Frank Taylor. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Untuk kesimpulan dengan hormat saya persilakan. Dari kesimpulan ini, benua adalah ruang kehidupan karena sampai saat ini belum ada planet lain. Tata surya atau jagat raya ini yang dapat dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Teori pembentukan bumi ada 5. Yang pertama, 1. Teori kontraksi, dan yang kedua, teori Laurasia Gondwana, dan ketiga, teori pergeseran benua, dan keempat, teori kontraksi, dan yang terakhir, lempeng tektonik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila penjelasan yang kurang dimengerti. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.